Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafadil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'i katil muqarrabin khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa musannif hadzal kitab qaddasallahu sirrahum wa nawwara dariqahum wa yu'li darajatihim wa 'ada 'alaina min barakatihi wa amdana 'alaina bi karamatihi wa nafa'ana bi ulumihim. Semoga fadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum wa li ridha'illah wa rasulillah niyatin salihah wa jabi kulli khair wa li tafri kulli syabi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kidbu 'ala Allah wa 'ala Rasulillah wat da'wa al-batila wa talaqu al-bid'i wa dhiharu wa fihi kafaratun. Ay wa min ma'asil lisan al-kidbu 'ala Allah. Dan di antara maksiatnya lisan lagi adalah wal kidbu, yaitu dusta. Dusta 'ala Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Rasulillah, dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'wa al-batilah, kemudian dakwah, mendakwa al-batilah, tetapi yang batil, yang batal. Wa tolak bid'i, kemudian tolak bid'i, tolak bid'ah, tolak bid'ah. Di antara maksiat-maksiatnya lisan lagi adalah kita dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah bagian dari besar-besarnya dosa, ya. Yang dimaksudkan kita berdusta terhadap Allah adalah menisbatkan sesuatu kepada Allah yang Allah itu sendiri wajib disucikan dari sesuatu tersebut. Jadi satu contoh adalah Allah itu tidak mempunyai anak, kemudian kita menisbatkan anak kepada Allah. Allah tidak mempunyai istri, kemudian kita menisbatkan istri kepada Allah. Ini adalah bagian dari dusta, mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari besar-besarnya dusta, ataupun itu kembali lagi malah dengan istilah lain sampai dalam kategori musyrik. Begitu juga seandainya adalah dengan hal-hal yang lain. Satu contoh misalkan dalam kajian tauhid. Dalam kajian kitab tauhid itu ada istilahnya sifat wajib Allah, ada sifat muhal Allah. Kalau kita menisbatkan sifat muhal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menganggap itu ada bagi Allah, maka itu pun bagian kita mendustakan Allah. Satu contoh adalah sifat muhal Allah banyak. Ada yang digambarkan di situ, ada 20 sifat. Adam, kudus, fana, dan sebagainya. Apabila kita menisbatkan sifat itu kepada Allah, adanya sifat itu kepada Allah, maka kita bagian dari yang telah dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dusta terhadap Rasulullah, yaitu suatu contoh misalkan adalah Rasul itu wajib mempunyai sifat 4 misalkan, ya. Syidik, amanat, tabligh, fatona. Kemudian kita Kemudian kita menuduh bahwa Nabi itu adalah menyembunyikan ayat misalkan. Itu berarti kita telah mendustakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ataupun istilahnya kita menuduh bahwa Al-Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad. Nah, itu juga bagian kita telah mendustakan kepada Rasulullah. Itu juga bagian dari dosa besar. Kemudian waddawa al-batilah, termasuk maksiatnya lisan adalah mendakwa batil. Mendakwa batil itu adalah suatu pengakuan, ya. Mengakui sesuatu terhadap dirinya ataupun mengakui sesuatu kepada wakilnya, yang sesuatu itu sendiri sebenarnya bukan haknya. Jadi adalah dia mengaku bahwa itu adalah milik saya padahal bukan miliknya, atau itu milik saudara kami padahal bukan miliknya. Itu adalah bagian dari ad-da'wa al-batilah. Itu juga hukumnya menjadi bagian dari maksiatnya lisan. Kemudian termasuk lagi maksiat lisan adalah tolak bid'ah.
Tetapi tetap jadi loh Pak ya. Meskipun itu hukumnya haram, tetapi tetap jadi. Tolak bid'ah. Tolak bid'ah adalah seorang suami yang mentolak istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid ya. Dalam keadaan menstruasi kemudian ditolak ya. Maka itu hukum mentolaknya hukumnya haram, tetapi tetap saja tolaknya jadi sah ya. Tolaknya sah jadi, tetapi menjatuhkan talaknya itu hukumnya haram. Kemudian wadhihar, termasuk maksiatnya lisan nasihat adalah zihar. Zihar itu adalah menyamakan istrinya disamakan dengan anggota tubuh ibunya yang sebagian besar. Zihar itu dalam bahasa asal mulanya adalah punggung. Punggung itu adalah istilahnya adalah tempat untuk dinaiki gitu ya. Maksudnya misalnya gini ya. Istri itu adalah halalnya suami yang bisa dinaiki. Kemudian ibu itu adalah mahram yang haram dinaiki oleh seorang anak itu sendiri. Maka kemudian ketika seorang suami menyamakan istrinya kepada ibunya, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Bahkan ada kafaratnya. Tapi ini kaitannya bukan masalah loh Pak. Yang disamakan itu adalah kaitan dihar. Kalau sifatnya yang disamakan boleh. Wah kau senyum kamu seperti senyum ibu, boleh. Ataupun kata-kata kamu lembut seperti kata-kata ibu, itu boleh. Yang tidak boleh adalah menyamakan bahasa Jawanya geger, punggung. Menyamakan punggungnya istri disamakan dengan punggungnya ibunya. Ini hukumnya haram. Bahkan tidak hanya hukumnya haram saja, tetapi ada kafaratnya. Jadi kalau dihar itu nanti ada tuntutan. Tuntutannya adalah dia harus segera mencerai istrinya. Kalau dia tidak mencerai istrinya, dia harus nanti adalah membayar kafarat dihar. Jadi di sini adalah fa illam yutalliqha ba'dahu fauran. Jadi adalah apabila seorang suami mengucapkan kata-kata dihar terhadap istrinya, maka apabila dia tidak segera langsung ditolak istrinya tersebut, maka dia wajib terkena hukum kafarat dihar. Wajib membayar dihar. Tetapi kalau langsung ditolak ya tidak ada kewajiban bayar dihar. Akhirnya menjadi haramnya lagi. Benar tadi adalah dia menyamakan ibunya adalah seorang yang haram. Kemudian dia tidak kemudian diikuti dengan tolak, ya berarti memang menjadi haram. Tetapi kalau tidak langsung ditolak, maka dia wajib ataupun terkena hukum untuk wajib membayar dihar. Wafihi dan di dalam adalah kafaratun adalah illam yutik la ba'dahu ad-diharu fauran. Kemudian wajib bayar diharnya adalah fauran, seketika. Zaimanu imkani furqah syar'iyyan bi ay yaskuta antolakiha bi qadri nutqatin bila nutqatin bima yaqau fihi firaquha qatallaqtuki wa anti talikun walau jahilan aw nasiyan afata asyarqawi wa ya tamhal idkur raqabatin mu'minatin salimatin fa in ajaza soma syahraini mutatabi'ain. Kemudian wa illam yasati at'ama sitina muddan. Jadi kafarat dihar ini adalah kafarat terbesar, sama dengan kafarat kemarin ketika seorang suami melakukan bersetubuh dengan istrinya di siang bulan suci Ramadan pada dalam keadaan puasa, maka dia wajib membayar kafarat. Kafaratnya itu sama dengan kafarat dihar. Makanya ya berat ya. Dari kalimat dihar itu ya berat. Seperti tadi adalah dia wajib nolak. Kalau dia istrinya tidak ditolak, maka kemudian dia wajib membayar kafarat dihar. Kafarat diharnya adalah memerdekakan budak muslim yang selamat ataupun yang bisa bekerja. Itu sekarang sudah tidak bisa. Maka kemudian solusi kedua adalah wajib puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskinnya adalah diberi satu bon. Kemudian wa
Dan di antara maksiatnya lisan lagi al-lahnu, yaitu lahan fil Qur'ani ketika waktu membaca Al-Qur'an, wa illam yuhilla bil makna, meskipun lahan tersebut tidak sampai merubah atau mencela makna. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah membaca lahan terhadap bacaan Al-Qur'an. Membaca lahan terhadap bacaan Al-Qur'an. Maka membaca Al-Qur'an ditilawahkan itu sunat ya. Ada hadisnya yaitu apa? Zayyinu aswatakum bitilawatil Qur'an. Jadi hiasilah suaramu ketika kamu membaca Al-Qur'an. Itu sunat. Tetapi kalau dia menghiasi bacaan itu sampai keluar dari kaidah bakunya, nah ini hukumnya haram. Nah, makanya biasanya kalau ini ya, kalau sholawatan kadang-kadang dinyanyikan dengan apa istilahnya? Kompangan ya, atau maksudnya di sini apa? Notnya itu apa istilahnya? Irama. Dengan kadang-kadang irama, entah itu irama dangdut, entah irama itu kalau ulama kadang-kadang masih mengatakan itu sah-sah saja kalau kaitannya hanya sebatas sholawat. Tetapi kalau membaca Al-Qur'an dibaca seperti itu hukumnya haram, itu ulama. Makanya kembali lagi adalah kemarin meskipun itu juga masih berbeda pendapat adalah membaca Al-Qur'an dengan lagu langgeng Jawa. Ulama umumnya banyak yang mencetuskan itu hukumnya haram ya. Karena adalah dianggapnya sebagai suatu pelecehan ataupun tidak menghormati Al-Qur'an itu sendiri. Nah, di sini juga contohnya adalah lahan. Lahan itu juga hukumnya haram. Termasuk maksiatnya lisan adalah membaca Al-Qur'an dengan cara lahan. Lahan itu adalah tidak dibaca dengan aturan bakunya. Suatu contoh di sini contohkan adalah karaf'iha alhamdulillah wa kafathi dali na'budu wa kasribaiha wa nawwiha, yaitu adalah membaca satu contoh merubah harokat dari harokat yang asli. Jadi suatu contoh adalah surat Al-Fatihah, kalimat yang pertama itu adalah alhamdulillah, alhamdulillahi ya. Alhamdulillahi. Kemudian dibaca alhamdulillahu misalkan. Ya, ini adalah hukumnya haram. Meskipun maknanya tetap semua puji itu adalah milik Allah, tetapi ya, membaca yang seperti itu hukumnya haram. Membacanya adalah hukumnya haram. Ataupun contohnya lagi adalah membaca fathah dalnya lafal na'budu. Jadi kalimatnya itu aslinya na'budu, dibaca na'buda. Itu juga hukumnya haram. Meskipun tidak sampai merubah makna. Itu tidak sampai bisa merubah makna, tetapi hukumnya tetap hukumnya haram. Itu adalah kemudian waqas ribaiha ataupun na'bidu. Itu juga tidak merubah makna, tetapi adalah itu hukumnya haram. Itu yang dikatakan lahan. Itu adalah lahan. Bahkan di dalam di dalam surat Al-Fatihah membaca lahan kalau nanti sampai merubah makna itu sampai membatalkan sholat. Ini kaitannya dengan Fatihah ya. Jadi suatu contoh misalnya lafal Al-Fatihah itu an'amtu. Kalimatnya an'amtu. Seandainya dibaca an'amta atau an'amti itu batal sholatnya. Membacanya haram juga sholatnya batal karena maknanya menjadi berubah. Kalau an'amtu adalah aku memberi nikmat, kalau an'amta kau laki-laki memberi nikmat, kalau an'amti kau perempuan memberi nikmat. Jadi akhirnya menjadi apa jana? Sholatnya batal. Kalau lahannya itu Fatihah dan sampai merubah makna. Tapi kalau tidak merubah makna tadi adalah hukumnya haram, tetapi tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian wasu'al lil ghani bimalin au khirfatin. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah meminta lil ghani bagi orang yang kaya. Lil ghani bagi orang yang kaya. Termasuk maksiatnya lisan tadi adalah mengemis padahal dia kaya. Jadi dia kaya, kemudian dia mengemis. Kalimat yang diucapkan itu adalah maksiat ya.
Jadi meminta-minta padahal dia kaya, itu adalah hukumnya bagian dari maksiatnya lisan. Wasu'alil ghanim. Baik itu minta minta harta benda atau au khilfatin ataupun minta pekerjaan, au khilfatin. Dan ini kajian tasawuf ya. Meskipun secara lahiriahnya ya tidak sampai ke hukum haramnya, tetapi karena tasawuf tadi adalah ada unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan nurani. Sesuatu yang tidak bertentangan dengan nurani, jadi dihukumi haram. Kemudian termasuk maksiatnya lisan lagi adalah wan nadar bi qasdi ikhramil waris, yaitu nadar tujuannya adalah menghalang-halangi haknya ahli waris. Nah, nadar kemudian niat nadar itu sendiri adalah menghalang-halangi haknya ahli waris. Jadi ini misalkan ini tidak hanya nadar saja, nanti istilahnya wasiat juga demikian ya. Jadi suatu contoh adalah dia mewasiatkan harta bendanya semuanya kemudian diwasiatkan. Tujuannya supaya ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa. Itu juga hukumnya haram. Ataupun dinadarkan, harta bendanya dinadarkan agar ahli waris tidak mendapatkan haknya. Itu juga bagian dari maksiatnya lisan. Kemudian watarkul wasiyah bidainin au ainin ya'lamuha ghairuhu. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah meninggalkan untuk wasiat. Dia tidak berwasiat, maksudnya tidak berwasiat bidainin terhadap hutang yang menjadi tanggung jawabnya, au ainin la ya'lamuha ghairuhu, ataupun sesuatu itu tidak tahu terkecuali dirinya. Misalnya ada orang yang sakit diperkirakan orang itu tidak sembuh lagi. Jadi dia memperkirakan bahwa sakitnya itu tidak akan sembuh lagi. Kemudian dia tidak mau mewasiatkan hutang yang menjadi tanggung jawabnya. Itu hukumnya haram. Lisannya dosa. Tidak mengucapkan kalimat wasiat itu dosa. Jadi misalkan kita punya hutang, kita sakit, perasaan kita sudah tidak sembuh lagi, kemudian kita tidak mewasiatkan hutang itu kepada ahli waris, itu hukumnya haram, termasuk maksiat. Ataupun mengetahui sesuatu yang semuanya tidak mengetahui terkecuali dirinya. Sesuatu adalah ada rahasia, yang rahasia itu yang tahu hanya dirinya, padahal kaitannya dengan hak orang, maka dia wajib mengatakan atau mewasiatkan kepada seseorang. Kalau tidak, maka juga bagian dari maksiatnya lisan. Kemudian wal intina ila ghairi abihi au ila ghairi mawalihi. Nah, ini kelihatannya sepele dan sering ditanyakan. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah al intima ila ghairi abihi, menasabkan seseorang bukan kepada ayah kandungnya ataupun bukan kepada walinya, orang yang mempunyai hak wali. Nah, itu juga bagian dari maksiat. Jadi makanya meskipun kita mengadopsi anak dan sebagainya itu boleh-boleh saja, tetapi tetap saja bin itu jangan dirubah. Kalau merubah bin itu hukumnya haram. Terlebih-lebih kaitannya dengan masalah wali. Jadi meskipun anak itu adalah diangkat menjadi anak angkat mulai dari bayi, mulai dari lahir kemudian dijadikan anak angkat, tetap saja tidak bisa menjadi wali. Jadi yang wajib tetap walinya adalah wali kandung, ayah kandungnya, meskipun ayah kandung tidak ngurusi sama sekali. Ya, menasabkan itu hukumnya haram. Kemudian wal khitbatu ala khitbati akhihi, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah wal khitbatu ala khitbati akhihi, yaitu istilahnya melamar ataupun masuk ya, terhadap seorang perempuan yang perempuan itu sudah menjadi pinangan orang lain. Jadi adalah mengucapkan kalimat pinangan terhadap seorang perempuan padahal perempuan itu sudah dipinang oleh orang lain. Itu ada juga maksiat. Ini berdasarkan hadis Nabi ya.
Kemudian wal fatwa bi ghairi ilmin. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah wal fatwa bi ghairi ilmin, yaitu memberi suatu fatwa dengan tanpa ilmu. Ini resikonya ustadz-ustadz yang sudah terkenal ditanya kemudian tidak tahu. Ini bahaya. Kalau pokoknya jawab ini adalah dosa. Meskipun seandainya jawabannya ini benar, kalau dia istilahnya tidak tahu kemudian pokoknya jawab, itu adalah bagian dari maksiatnya memberi fatwa tanpa ilmu. Meskipun seandainya fatwanya ini benar, tetap hukumnya dosa. Sama dengan hakim, ya. Hakim itu ketika dia memutuskan sesuatu, kalau dia tidak tahu benar dan salahnya, itu tetap orang itu masuk neraka. Meskipun seandainya putusannya ini tepat sesuai dengan kenyataan, tetapi kalau dia tidak tahu, tetap masuk neraka. Sama dengan ini, ustadz kiai semestinya dia tidak tahu, kemudian dia menjawab, jawabannya ngawur, meskipun itu tepat benar, tetap dia dosa. Jadi adalah wal fatwa bi ghairi ilmin. Jadi termasuk maksiatnya lisan adalah memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, meskipun kenyataannya benar. Kemudian wa ta'limi wa ta'allumi ilmin mudhirin. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah belajar ataupun mengajar terhadap ilmu yang membahayakan. Contohnya ilmu sihir, ilmu tenun dan lain sebagainya. Yang belajar juga hukumnya haram, yang mengajarkan juga hukumnya haram. Kemudian wal hukmu bi ghairi hukmillah. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah menghukumi dengan hukum yang bukan menjadi hukumnya Allah. Nah, ini adalah resikonya menjadi hakim. Itu adalah hidup di negara yang bukan berdasarkan syariat, itu resikonya di sini. Jadi adalah termasuk maksiatnya lisan adalah menghukumi suatu perkara bukan dengan hukumnya Allah. Makanya kemudian di dalam ayat Al-Quran itu ada 3 kategori. Kategorinya adalah yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Ini adalah termasuk orang yang menghukumi bukan dengan hukum Allah, bukan dengan Al-Quran yang telah diturunkan Allah, adalah yang paling berat hukumnya orang itu menjadi kafir. Hukumnya adalah menjadi kafir. Kemudian minimal orang itu adalah dikatakan fasik atau dolim. Kemudian wan nadabu wan niyahatu. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah wan nadabu wa huwa atu mahasinil mayyit ka'annahu yusmi'u ka'ayyuqal wa kafah wa jabala wastanada. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah menyebut-nyebut kebaikan mayit ketika orang baru meninggal. Maksudnya adalah ungkapan dia tidak rela karena orang itu baik kok meninggal. Wah, orang baiknya segini kok sampai meninggal misalnya. Itu adalah bagian dari nadab. Itu hukumnya haram ya. Ya orang baik yang meninggal, orang buruk yang meninggal. Jadi kadang-kadang karena begitu sangat sayangnya orang itu, begitu sangat dihormati, sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian meninggal, kemudian sampai disebut-sebut ini. Itu adalah ungkapan ketidakrelaan orang itu meninggal. Itu adalah juga bagian dari maksiatnya misalnya kelihatannya ya baik, Pak ya. Tapi secara lahiriahnya kelihatannya baik ya, tapi itu adalah bagian dari maksiat. Kemudian waniyahah, termasuk maksiatnya lagi lisan adalah niyahah. Wa ya rafu sauti bin nadabi, yaitu menjerit-jerit ketidakrelaan seseorang adanya orang meninggal sampai kubur-kubur dan lain sebagainya. Itu adalah hukumnya haram. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi adalah Nabi pernah bersabda, Abu Ghadul Aswad ilallahi ta'ala sautani, sautuna ikhatin musibatin wa sautu mismarin. Nah ini Pak ya, kelihatannya juga sepele, nanti ini menjadi hukum baku adalah suara yang paling dibenci oleh Allah. Suara yang paling dibenci oleh Allah ada dua suara pokok kaidah. Yang pertama adalah suaranya orang naikah tadi. Ada orang meninggal kemudian dia menjerit
menjerit-jerit. Itu suara yang paling dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah sautu mismar. Ini kelihatannya sepele loh, Pak. Yaitu suara seruling. Suara seruling. Makanya kalau ulama kebanyakannya adalah alat musik yang disepakati oleh ulama itu adalah diharamkan, itu adalah seruling. Karena ada dua hadis. Ada hadis ini Abu Ghadu Aswa Aswat ada sautul mismar. Kemudian ada yang lain adalah mismar. Juga kalimatnya mismar itu dalam hadis. Maka adalah ulama-ulama fikih itu sepakat alatul malahi al muharramat al mismar. Nah itu anehnya kembali lagi adalah Roma Irama yang selalu menggunakan dakwah nada sebagai dakwah, tetapi yang malah paling identiknya adalah Allahu a'lam. Kemudian wa kullu qaulin yakhussu ala muharramin. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah wa kullu qaulin, setiap ucapan atau kalimat yakhussu yang mendorong ala muharramin terhadap perbuatan yang diharamkan. Ya sama dengan takhris kemarin ya. Termasuk maksiatnya lisan adalah setiap ungkapan kata-kata yang memprovokasi ataupun yang menyemangati orang berbuat maksiat. Ya, apapun kemaksiatan. Setiap kalimat ataupun kata-kata yang diucapkan untuk menyemangati sesuatu kemaksiatan, itu juga bagian dari maksiatnya lisan. Kemudian au yafturu an wajibin, ataupun setiap kalimat yang yang menunjukkan orang itu supaya malas melakukan suatu kewajiban. Bahasa yaftur itu ngendon-ngendoni bahasa Jawanya. Ya tahu supaya orang itu malas itu ya. Setiap kalimat-kalimat yang membuat orang lain itu malas untuk melakukan kewajibannya, itu juga bagian dari maksiatnya lisan. Wa kullu kalamin yaqdihu fiddin. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah setiap kalimat yaqdihu yang mencela fiddini dalam masalah agama ya. Kaitannya agama ini mungkin adalah yang paling mudah adalah syiar agama ataupun hukum agama ya. Jadi setiap kalimat yang menunjukkan mencela ataupun menghina, meremehkan agama, entah itu syiar-syiar agama ataupun hukum-hukum agama dan sebagainya, itu adalah bagian dari maksiat, hukumnya haram hukumnya. Kemudian au fil ulama, ataupun mencela, mencacat fil ulama, terhadap ulama, ini juga hukumnya haram. Makanya sering kami sampaikan adalah kalau orang itu sudah disetatuskan sebagai seorang ulama, kalaupun kita tidak setuju dengan entah itu perilakunya, entah itu ucapannya, ya sudah, kita tidak setuju, tidak usah diikuti. Tetapi jangan mencela ulamanya, jangan sampai mencela ulamanya. Karena bisa jadi gini ya, bisa jadi adalah menurut pendapat kita ulama itu salah dalam posisi itu, tetapi bisa jadi adalah hakikinya itu benar, karena kita tidak tahu permasalahan yang dihadapi oleh ulama itu. Jadi mungkin suatu contoh gini Pak ya, ada ungkapan ad-darurah tubihul mahdurah. Dalam saat-saat yang darurah, haram itu boleh diucapkan. Kaitannya ini bukan kaitannya dengan masalah keimanan, tapi kaitannya dengan masalah hukum fikih. Jadi seandainya ada orang itu diancam, disuruh mengucapkan sesuatu yang haram, dan ancaman ini adalah sangat bahaya bagi dirinya, maka dia boleh mengatakan kalimat itu. Nah, mungkin saat-saat seperti itu terjadi dan kita tidak tahu gitu. Makanya adalah kembali lagi kaitannya dengan seseorang yang statusnya ataupun sudah dimaklumi itu adalah sebagai ulama, meskipun seandainya komentar ataupun perbuatannya tidak sesuai, maka sudah kita tidak perlu mengikuti, tetapi tidak perlu juga kita tidak boleh mencemooh ataupun menghina, meremehkan ulamanya.
awil ilmi ataupun meremehkan ilmu. Ilmu maksudnya adalah ilmu syariat. Wasyariat ataupun hukum-hukum syariat. Awil Quran ataupun Al-Quran. Au fi syai'in min sya'airillah ataupun sesuatu yang sudah jelas-jelas menjadi syiarnya agama Allah. Jadi semuanya itu intinya gini, semuanya tadi wajib diagungkan. Maka ketika diremehkan yang menjadi suatu kemaksiatan ya. Jadi semua tadi yang disebutkan itu adalah bagian-bagian yang wajib dihormati, yang wajib diagungkan. Maka ketika diremehkan menjadi maksiat. Wa minha at-tazmir. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah tazmir. Wa tazmir ataghanni fil qasam. Tazmir dari kata-kata mismar tadi lah. Tazmir apa jana menyembunyikan membunyikan seruling. Itu adalah bagian haram. At-tazmir ataghanni fil qasam. Ataghanni rengang-rengang. Wasukut anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bi ghairi udhir. Nah, ini adalah banyak kita terjebak dalam masalah yang seperti ini. Termasuk maksiatnya lisan adalah as-sukut anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bi ghairi udhir. Termasuk maksiatnya lisan adalah orang itu tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar padahal tidak ada udzur. Dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar tanpa ada resiko, tanpa ada apa-apa, kemudian dia tidak mau melakukannya. Itu juga bagian dari maksiatnya lisan. Waqatmul ilmil wajib ma'wujudit thalib. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah menyembunyikan ilmu yang wajib disampaikan padahal ada orang yang mau belajar. Jadi seorang ulama, seorang ustadz mempunyai ilmu wajib yang maksudnya wajib diketahui orang, kemudian dia tidak mau menyampaikan padahal ada orang yang mau belajar. Lain kalau istilahnya memang tidak ada orang yang mau belajar, dia tidak menyampaikan, tidak sampai terkena hukum dosa. Tetapi kalau sudah jelas-jelas ada yang mau belajar kemudian dia tidak mau mengajari, itu hukumnya dosa. Kemudian wadhahki li khurujirih. Kembali lagi, ini kelihatannya sangat sepele bagi orang awam, tetapi dosa secara agama. Ya, mentertawakan orang yang buang angin. Mentertawakan orang yang sedang buang angin. Kelihatannya kan sepele, tidak ada masalah ya. Tapi itu dosa loh. Jadi ada kisah apa? Imam Khatim seorang wali, orang itu adalah berdagang di pasar. Pada suatu saat ada suatu kejadian, seorang perempuan tidak bisa menahan kentut, akhirnya buang angin sampai ada suara. Wah, malunya perempuan itu tidak bisa dibayangkan. Ada orang banyak, seorang perempuan tidak bisa menahan. Nah, akhirnya biasanya kalau ditahan keluar kan malah suaranya keras. Jadi suaranya keras. Sehingga perempuan tersebut malunya jadi-jadinya. Kemudian perempuan itu kemudian mau belanja, mau membeli sesuatu kepada Imam Khatib. Ketika beliau bertanya kepada Imam Khatib pura-pura tuli. Imam Khatib pura-pura tuli. Tujuannya apa? Supaya perempuan ini tidak malu. Jadi hanya tujuannya seperti itu. Kalau perempuan ini menyangka aku tuli, berarti nanti perempuan ini tidak malu terhadap diriku karena menganggapnya aku tidak mendengar suara anginnya. Jadi itu karena tadi mungkin di antaranya adalah mentertawakan orang yang baru buang angin, itu adalah bagian dari maksiat. Nah, itu pernah sampai diteorikan oleh seorang ulama, itu adalah untuk menjaga malunya seseorang itu sampai pura-pura tuli. Sampai Imam Khatib sampai dijuluki Al-Khatim Al-Asom. Imam Khatib tuli. Kemudian au ala muslimin istihqaran.
Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah mentertawakan seorang muslim karena unsur meremehkan. Ada seseorang ditertawakan, tapi unsurnya adalah meremehkan. Wakat syahadah, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah menyembunyikan syahadah. Jadi orang itu yang tahu, yang bisa menjadi saksi hanya dirinya, kemudian dia tidak mau menjadi saksi. Ini juga hukumnya haram ya. Jadi adalah orang tidak tahu kejadian, yang tahu kejadian hanya dirinya. Kemudian dia dimintai untuk menjadi saksi, kemudian dia menolak. Ini hukumnya haram. Aunisyanil Quran. Nah, ini sering kami sampaikan adalah termasuk maksiatnya lisan lagi adalah melupakan Al-Quran. Maksudnya adalah orang itu tahafudz alam Quran, kemudian tidak dijaga sehingga lupa. Nah, makanya sering kami sampaikan, kalau menghafal Al-Quran itu hukumnya hanya sunat, tetapi kalau menjaganya malah hukumnya wajib ya. Jadi kaitannya dengan masalah Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi pernah digambarkan adalah tidak ada dosa yang paling berat yang dinampakkan Allah terhadap diriku yang dilakukan oleh umatku, umat Muhammad adalah melainkan dosa orang yang telah diberi Al-Quran oleh Allah kemudian dilupakan, tidak dijaga sehingga lupa. Makanya kalau zaman dahulu, makanya ini kaitannya apa ya? Kami sampaikan karena beliau sudah meninggal. Mbah Maimun Jubair itu semestinya kurang begitu respon dengan maraknya rumah-rumah tahfidz. Jadi bagi Imam Jubair sendiri itu justru malah dengan maraknya rumah-rumah tahfidz tidak begitu respon. Karena tadi adalah orang tidak peduli ataupun orang itu tidak memperhatikan tanggung jawabnya menghafal Al-Quran, tetapi hanya ingin mengejar keutamaannya saja gitu. Umumnya orang kan ya, tidak melihat ataupun tidak memperhatikan tanggung jawab orang itu ketika sudah menghafal Al-Quran bagaimana, itu tidak tahu. Tetapi hanya wah anakku menjadi hafidz, wah mana gitu ya. Hanya mengejar wah saja, tetapi tidak peduli dengan tanggung jawab yang akan dipikulnya. Makanya ini Mbah Maimun itu putranya tidak ada yang menghafal Al-Quran. Ada satu yaitu Gus Wafi, itu pun tidak sampai 30 juz. Jadi beliau hanya menghafal 10 juz. Itu Gus Wafi. Dan yang lain-lainnya juga tidak ada yang menghafal. Tetapi semuanya alim kitab. Jadi putra-putra Mbah Maimun itu tidak ada yang fokus di Al-Quran untuk tahafudz. Ada satu Gus Wafi, itu pun tidak sampai 30 juz. Ya kembali lagi tadi ya. Dan zaman dahulu juga demikian. Zaman dahulu juga istilahnya adalah orang itu prioritas faham ilmu agama, bukan menghafal Al-Quran ya. Kalau sekarang kan beda Pak ya. Sekarang adalah orang banyak yang mengejar hafal Al-Quran, entah itu tahu ilmu agama atau tidak, kadang-kadang tidak peduli. Dan ini bagian dari salah satu tanda-tanda dekatnya kiamat. Tanda-tanda akhir zaman itu adalah disabarkan oleh Nabi adalah idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum ya. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu adalah ketika umat Muhammad banyak yang tidak faham agama, tetapi sedikit yang faham agama, tetapi banyak yang kori-kori. Oh alam, ini sudah zamannya. Bahkan sekarang marak di mana-mana tahfidz. Bahkan sekarang menjadi apa ya? Menjadi istilahnya apa? Penarik. Jadi sekolah-sekolah sekarang adalah penarik, daya tariknya adalah oh di sana ada hafidnya, ada tahfidznya. Wallahu alam, ini sudah menjadi apa ini? Kemudian watarki raddis salam, termasuk al-wajib alaika, termasuk maksiatnya lisan adalah meninggalkan menjawab salam yang wajib dijawab ya. Ada orang uluk salam kepada kita, kemudian tidak ada unsur-unsur lain sehingga kita wajib menjawab, kemudian kita tidak menjawab, hukumnya haram. Tetapi ada saat-saat tertentu adalah orang itu tidak wajib menjawab salam. Suatu contoh misalkan adalah seorang gadis, ada seorang cowok salam, tujuannya adalah untuk menggoda. Nah ini tidak harus dijawab, boleh tidak dijawab.
Jadi misalkan ada gadis, kemudian ada cowok salam, tujuannya menggoda, itu boleh tidak dijawab. Kemudian wal qublah al muharrikah lil muhrim binusukin waliso imin fardon aw liman la takhilla lahu qublatuhu. Termasuk maksiatnya lesan lagi, lesan mulut ya, yaitu mencium bagi orang yang dalam keadaan muhrim ihram ibadah haji ya, ibadah haji yang mencium tersebut sampai menimbulkan syahwat, itu hukumnya haram. Ataupun bagi orang yang sedang melakukan puasa wajib, tidak hanya Ramadan ya, yang puasa wajib. Jadi orang itu baru melakukan puasa wajib kemudian mencium istrinya, yang mencium itu sampai menimbulkan syahwat. Nah ini hukumnya haram. Meskipun tidak sampai batal puasanya kalau tidak keluar air sperma, tetapi kalau nanti sampai keluar air sperma ya batal. Kalau hanya sebatas istilahnya apa, timbul syahwat saja, tetapi tidak sampai keluar air sperma, tidak batal, tetapi hukumnya tetap haram gitu ya. Tetapi kalau nanti sampai keluar air spermanya, maka hukumnya batal puasa karena sudah menjadi istimna. Adalah karena keluarnya itu diusahakan. Kemudian bagi orang yang ibadah haji juga demikian. Kemudian apa yang termasuk haram lagi adalah la takhillu lahu qublatu. Ini jelas secara umum kan. Mencium yang haram hukum menciumnya. Bukan mahramnya, bukan apa-apanya kemudian meskipun tidak syahwat ya tetap hukumnya haram. Itu adalah mencium yang bukan mahramnya, lain jenis, laki-laki dengan perempuan bukan mahramnya dicium meskipun tidak sampai syahwat ya tetap hukumnya haram. Nah, untuk pengetahuan kita mungkin itu kita bahas, semoga